Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di news.com, kantor berita Republik Mimpi. Dan saya perlu informasikan kepada Anda, apabila Anda ingin membagikan sedikit harta Anda untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah rusak, silakan Anda ketik SMS, wujudkan spasi mimpi ke nomor 7505. Setiap SMS yang Anda kirim bernilai Rp5.000 dan laporan dari SMS ini akan langsung kami berikan di acara ini serta akan diaudit langsung oleh akuntan publik. Saya ingatkan 7505, Rp5.000 per SMS. Saya perlu perkenalkan siapa saja yang sudah hadir di news.com. Saya mulai dari Universitas Juanda Bogor. Bila kenalan teman-teman mahasiswa dari pencinta alam Silvasari IPB. Serta jauh-jauh dari Malang, teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Olga Lydia. Silakan Olga. Terima kasih Anya. Saya selaku utusan khusus Presiden untuk hal-hal yang mengalami kebuntuan atau usus buntu. Saya melihat banyak sekali hal-hal yang mengalami kebuntuan hari ini. Dan mungkin hal yang pertama bagaimana, Mas Iwel? Iya, tapi sebelum kita memulai hal ini, saya penasaran nih, kok Gus Pur sekarang duduk bersama kami di sini? Kenapa, Gus? Kalau saya tuh duduk dimanapun prinsipnya tetap enjoy aja. Lagian saya tuh kan dikenal selalu membela orang kecil. Jadi ya saya duduk sengaja deket bapak-bapak ibu guru ini yang terancam dipecat. Ya, betul sekali Gus Pur. Bersama kita saat ini sudah hadir beberapa orang guru yang datang jauh-jauh dari Medan. Mereka ini adalah yang nasibnya katanya akan mengalami pemecatan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena membuka aib ujian nasional. Itulah mereka datang ke kantor berita news.com untuk mengadukan hal ini. Dan juga hadir bersama kita pakar sosiologi yang terus berjuang untuk menyelamatkan dunia pendidikan di tanah air, yaitu Bapak Imam Prasojo. Oke, baiklah, pertama-tama kita akan mendengarkan secara langsung cerita dari perwakilan guru-guru dari Armata Guru. Kami persilakan Bapak Denny. Iya, setelah kita membongkar apa yang terjadi di Medan, tentu saja ada tindak lanjut dari baik birokrasi maupun juga dari sekolah-sekolah dan dari yayasan. Yang paling terasa di mana-mana adalah semua guru yang tergabung dalam komunitas kita dianggap sebagai pesakitan. Semacam jadi kita yang berusaha hidup jujur dianggap sebagai orang yang sakit kusta di sana. Karena kita seolah-olah memperjelek dan merusak nama baik sekolah katanya. Jadi dari guru-guru ini ada yang guru bantu dikembalikan SK-nya disuruh kembali ke dinas. Ada yang dibentak-bentak, dimaki-maki sepanjang mereka belajar di sekolah. Bahkan ketika kita di depan gedung Bapeda menyatakan sikap kita di depan DPD, kita disorakin oleh semua ketua yayasan dan guru-guru kepala sekolah yang ada di ruangan tersebut. Iya, yang pertama saya disuruh untuk mengundurkan diri, kalau tidak dipecat dengan tidak hormat. Iya, saya memang membuat surat pengunduran diri, tetapi saya buat alasannya saya mengundurkan diri karena atas permintaan ketua yayasan. Jadi dia tidak mau, jadi dia tetap. Iya, tapi dia tetap membiarkan saya mengajar, tapi untuk mengajar kelas 3 SMA tidak diperbolehkan lagi gitu ya. Jadi jadwal saya mengajar oleh saya dikurangi. Kemudian teman-teman rekan saya guru disuruh untuk melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik sekolah. Tapi teman-teman tidak ada yang mau, rekan-rekan guru tidak ada yang mau. Bahkan wakil kepala sekolah saya dimutasi menjadi guru SD karena tidak mau melaporkan saya ke polisi. Ya, saya juga sering dibentak-bentak ya di depan orang banyak atau secara pribadi. Jadi saya benar-benar sebenarnya tidak merasa nyaman mengajar. Dan yang terakhir saya dengar bahwa anak-anak
ada beberapa orang yang siswa kelas 3 dikumpulkan supaya mungkin diberikan kira-kira keterangan atau apa supaya mereka setiap diminta membuat pernyataan mereka harus siap menyatakan bahwa tidak ada kecurangan seperti itu. Baik, kalau yang saya alami ada 3. Yang pertama dari pihak sekolah yang saya awasi ketika ujian nasional, bahwa apabila mereka tidak lulus, siswa tersebut akan membunuh saya. Itu saya peroleh dari teman guru informasinya. Kemudian yang kedua, ketika diperiksa oleh Irjen dari Jakarta, siswa yang saya tangkap lembar jawaban dari tangannya, beliau mengatakan kalau dicocokkan dengan jawaban saya, kalau tidak sesuai, maka bukan saya yang menjadi lawan Bapak, tetapi orang tua saya. Itu yang dikatakan beliau. Baru yang ketiga, karena kebetulan saya mengajar juga di sekolah swasta, selain di negeri, pihak sekolah mengatakan kami mencemarkan nama baik sekolah karena kami melaporkan kecurangan ini, sehingga kami diminta untuk beristirahat karena kami sudah bau di mata masyarakat. Dan kata beliau kalau ada ancaman dari orang tua siswa, apabila mereka tidak lulus, sekolah dibakar. Jadi kami disuruh beristirahat, tapi kami tidak mau apabila tidak ada surat yang jelas untuk memberhentikan kami. Mungkin kita langsung dengarkan saja bagaimana komentar Bapak Iman Prasojo mengenai hal ini. Jadi peradaban yang terendah adalah peradaban yang menggunakan interaksi dengan cara-cara ancam-mengancam. Nah, jadi inilah yang sebetulnya sedang dipertontonkan kepada dunia, dipertontonkan kepada segenap masyarakat di Indonesia, bahwa ada sebuah peradaban primitif yang sedang dipertontonkan dan mengalak dan dialami oleh para guru itu. Oleh karena itu, ancaman, kekerasan yang dibidik adalah rasa takut Anda. Tetapi bila Anda tidak takut, jalan terus, maka Anda tidak ada satupun orang yang bisa menyingkirkan Anda. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau, seandainya Anda mengungkapkan kejujuran, dialog dengan argumen, dan kemudian ada argumen baru, saya kira itu akan menjadi sehat. Tetapi kalau ancam-mengancam, peradaban yang tumbuh di negeri ini adalah peradaban primitif. Peradaban yang harusnya keluar dari negeri ini. Yang terakhir adalah bila ternyata betul ya, para guru ini terancam, kemudian dikeluarkan tanpa ada satu proses yang jelas, maka saya kira seluruh mahasiswa di Indonesia harus membela mereka, membuat petisi, dan bila mana perlu kita mengajukan suaka kepada Republik. Tentu akan kami terima di Republik Mimpi, karena itulah bedanya negara tetangga Indonesia dengan Republik Mimpi. Di Republik Indonesia, kejujuran terancam pemecatan. Tapi kalau di Republik Mimpi, orang yang jujur dan membela kebenaran justru dipercepat kenaikan pangkatnya. Luar biasa sekali. Dan tampaknya perbincangan menjadi semakin seru, dan berikutnya nanti kita akan dengarkan tekad dari komunitas Air Mata Guru. Makanya jangan kemana-mana, jangan cuma BBM. Baru bisa.